Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Hania, dosen pada Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Video ini merupakan video pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu media pembelajaran biologi, yang merupakan mata kuliah untuk mahasiswa semester 3 pada program studi pendidikan biologi. Mata kuliah yang saya ampuh menggunakan RPSUB sebagaimana sesuai dengan kurikulum yang digunakan di Universitas Negeri Medan. Dalam RPSUB untuk mata kuliah ini terdapat 5 CPL dari 8 CPL yang ada di Prodi Pendidikan Biologi. CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut adalah CPL 1, 3, 5, 6, dan 8. Dari 5 CPL yang ada pada mata kuliah ini, maka tim teaching menyusun 4 CPMK untuk mata kuliah media pembelajaran. Kemudian CPMK tersebut kami kembangkan menjadi 11 sub CPMK yang telah dijabarkan dalam RPS pengajaran. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Asesmen yang digunakan adalah asesmen meliputi penilaian hard skill dan soft skill. Model pembelajaran menggunakan student-centered learning dengan case method dan project based learning, serta metode presentasi interaktif, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif, serta juga menggunakan kuis interaktif. Referensi pada perkuliahan ini merupakan buku referensi karya tim teaching dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Dan mahasiswa diharapkan terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung dan aktif. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman, kemampuan, analisis kebutuhan, dan pengembangan potensi dalam merancang dan mengaplikasikan media pembelajaran untuk proses pembelajaran biologi, dan mempunyai kemampuan hard skill dan soft skill yang dapat menjadi bekal bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi timbangan yang baik dalam proses penilaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya tampilkan video pengajaran. Selamat siang semuanya. Selamat siang ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang media ya, pengertian, kemudian jenis-jenis juga kalian sudah tahu, kemudian kalian juga sudah langsung praktek mini riset ke sekolah ya. Dan saya sudah lihat hasil daripada mini riset kalian ya. Kita lanjut aja dulu materi ya, media pembelajaran ICT dan ICT. Kemarin saya sudah singgung ya, ICT itu apa? Silakan. Penting. ICT itu informasi, komunikasi. Ya, berarti kalau nama ICT? Tidak berbasis sama teknologi. Ya, berbasis teknologi. Oke, ini ya fotonya ya, media ICT dan non ICT. Nah, ini perubahan media pembelajaran kalau kita lihat di sini dari tahun 1970 ya. Masih media tradisional ya, dulu itu hanya menggunakan buku dan papan tulis ya, masih sangat tradisional. Padahal sebelumnya itu kan kenal batu tulis, dulu sekolah itu cuma pakai batu tulis ya. Jadi penjajahan dengan kolonial, kalau dulu itu kan belum ada kertas ya, dulu itu belum ada kertas gitu ya, jadi pakai batu tulis ya, belajar. Kemudian masuk ke 1980 yang masuk ke media visual ya, udah ada gambar, poster ya, kemudian alat peraga sederhana. Kemudian 1990 masuk elektronik. Tapi kalau di Indonesia mungkin TV ya, TV baru masuk. Radio ya. Saya baru lahir 91, kalian lahir tahun berapa? 2000. Nah itu udah teknologi ya.
di tahun 1990. TV dan radio mulai digunakan untuk pembelajaran. Jadi memang tahun itu berita-berita dari TV, radio itu lama sekali ya radio tadi. 2000 sampai sekarang media ICT, komputer, internet, aplikasi digital sampai sekarang. Ya, ini sejarahnya ya perubahan media pembelajaran. Terus kalau kemarin proyek ya, kalau misalnya dari 8 kelompok ada satu yang ICT, kemudian satu yang non ICT, semuanya ICT, ya karena memang aksesnya lebih mudah ICT. Apa ya? Tapi saya rasa non ICT jangan ditinggalkan. Ya, karena beberapa materi biologi itu ya tetap harus ada yang non ICT-nya. Ya, seperti torso. Torso itu non ICT. Ya, mungkin kalau lihat video tengkorak bisa juga, tapi kalau kita letakkan torso di sini, saya letakkan torso di sini, ya, kalian itu akan lebih melihat tuh tengkoraknya itu dalam bentuk nyata. Itu kan ICT ya kan? Nah itu akan ada beberapa materi yang tidak pakai ICT, tapi dia efektif. Ya, itu ke analisis. Oke, analisis kebutuhan yang saya bilang ya, guru dan siswa harus bisa memilih dan menggunakan media yang tepat agar pembelajaran tetap menyenangkan dan efektif. Saya bilang tadi, ya. Jadi di situ juga tantangannya bahwa kita sebagai guru harus inovatif, kreatif, ya, inovatif, kreatif. Sudah kreatif, inovatif, kemudian mau guru harus bisa kreatif dan bisa memilih mana yang tepat, kemudian dilakukan. Ya, makanya saya bilang silakan media riset, silakan project. Ya, karena itu. Dan ketika kalian terjun langsung, ya kalian lihat di sekolah itu ternyata medianya hanya ini. Ya, ternyata fakta-fakta yang kita dapatkan dari 8 kelompok beda-beda. Ya, itu. Oke, ya saya rasa itu materi kita hari ini. Kita sekarang coba untuk ke media ICT. Ya, jadi saya akan kasih beberapa contoh media ICT. Ya, oke, silakan dikeluarkan HP-nya, kita main aku dulu. Ayo. Silakan. Evana, Natalia, Nazla, Lisna, Rizka, Adelia, Ansila, oke, silakan.
Media kesehatan merupakan media pembelajaran poster. Toso merupakan media pembelajaran yang tergolong dalam jenis media. Toso, tadi saya bilang. Toso. Media visual dalam jenis media pembelajaran yang visual. Melibatkan keterangan umum siapa itu? Yang bisa kita lihat ya. Oke. Catat langsung jawaban dulu banyak. Satu lagi. Ini sebagai pembelajaran. Visual, audio, visual, teks apa, kalau masih salah ya bapak ya. Oke. Next. Oke. Siapa yang berdiri ke ini takut ya, ini salah satu contoh media yang bisa kalian pakai belajar, bisa. Terus kita bisa juga ke bisa ya, nanti kalian login ke Kahoot, kemudian dibuat ini ya, Kahoot ya, ini ya. Sekarang bersoal ini ya, bisa ya, kalian bisa impor dari materi PPT, bisa impor dari PDF ya, bisa dibuatin dulu ya. Atau kalian mau buat manual sendiri bisa ya. Belum ada dicari, kita coba lagi game yang lain. Terus masukkan kode ini. Buka menti.com ya kan. Terus masukkan kode itu. Itu pertanyaannya apa saja kemudian rekomendasi sebagai fasilitator dalam pelajaran. Jadi misalnya kita masuk materi misalnya gitu ya, kita mau melihat sejauh mana ya siswa kita paham atau enggak ya, bisa kita buat gitu ya, pemahaman. Kalau tekan jangan ngomong apa sih
Apa? Gimana? Oh, gitu Pak. Jadi saya mau contohkan ya, bagaimana yang bisa kita pakai. Ya. Oke, coba Mas. Yang ini, sipris. Kalian pernah coba belum sipris? Saya kirim topik saja. Kebanyakan aplikasi-aplikasi yang ada itu dia asesmen ya. Asesmen itu kan diperlukan gitu. Kita mengajar. Simpen dulu HP-nya, simpen dulu. Selesai lagi kita nggak perlu pakai nih, karena minggu depan kita cari lagi saya di tempat belajar ya melihat aplikasi-aplikasi. Ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan ya. Terasa tiba-tiba udah pengalaman setengah. Tapi saya pikir esensi materi itu jangan kita lupakan. Ya. Adanya siswa-siswa itu kalau kita ajak untuk kuis kayak gitu, kalian aja merasakan sendiri. Ya kalau kuis gitu ya menarik, pasti nggak tahu tuh kalian jawab, ya kan? Hal yang saya apresiasinya kalian kalau senang saya kita sama-sama belajar ya. Nanti kita udah mulai project, saya mau lihat project kalian seperti apa gitu ya. Kita ada yang lebih menarik, ada yang lebih kreatif lagi ya. Itu harus kita sama-sama belajar di sini. Oke, saya rasa ini cukup. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, ya, kita udah di akhir saja. Tapi saya mau minta dari tadi kan Christian ya. Dari tadi Christian kan udah bikin paling banyak di skornya, ya kan? Berarti saya rasa Christian lebih banyak memahami. Ya, silakan Christian hari ini kesimpulannya apa sebenarnya? Kita begini ya, Christian. Apa kesimpulan dari kita hari ini? Materinya kan tadi kita belajar tentang dunia SPM.
Kesimpulannya apa? Media pembelajaran ini yaitu media yang mana sebagai pengantar atau menghubung kita dalam proses belajar. Ya. Sebagai buku itu ada dua, ICT dan ICT. Jadi jenis itu ada yang visual, audio dan ada visual. Dan sebagai guru atau dosen, nah itu sebagai fasilitator, edukator dan lain-lain. Oke, kalau untuk non ICT apa aja? Coba yang lain ya. Tadi saya itu siapa? Oh, Anzila mana? Anzila, kalau non ICT apa aja? Anzila. Itu pelajaran yang tidak berbasis minat yang kayak tulis atau atau melalui buku dan sebagainya. Oke, kalau ICT, Grace. ICT apa Grace? Itu menurut saya itu media pembelajaran atau cara yang digunakan guru dalam menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada sehingga guru itu dapat membuat inovasi yang menjadi teknologi bisa. Oke, kemudian Marseni, tantangan sebagai guru apa ya untuk Marseni untuk di era sekarang ini, tantangan sebagai guru untuk media pembelajaran apa sih? Tentang itu dalam itu tentang guru itu terutama kalau di sekolah itu ada tantangan internet itu supaya mengakses media itu seperti tadi Oke, tantangannya media. Tantangan kita dari kita sebagai guru, tantangannya apa? Kalau itu kan berarti kelemahan. Ya, kalau saya bilang internet itu adalah kelemahan dari kalau ICT. Kalau ICT menggunakan internet, ya kelemahannya adalah bisa jadi sinyalnya. Tapi kalau tantangan kita sebagai guru, ya tantangan itu ibarat kata kita ini di era global sebagai fasilitator dengan teknologi yang seperti itu, tantangan kita apa sih? Hal yang membuat kita menjadi apa yang harus kita dobrak gitu loh, tantangannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru, apa sih dobrak yang harus kita dobrak gitu ya, untuk ini biar berhasil. Jadi mungkin ibu tantangan itu sebagai guru atau fasilitator kita harus dalam atau mengikuti eranya. Iya, betul. Ya, betul. Jadinya itu ya. Jadi tantangannya itu adalah kita harus mengikuti. Gitu ya. Saya juga tadi kan saya bilang saya baru tahu juga seperti ini, kita sama-sama belajar. Ya, jadi itu tantangannya bahwa kalau saya juga berdiri di sini, kalau saya nggak bisa, saya tanya sama kalian, kenapa kalian lebih canggih? Karena kalian memang hidup di zaman ini. Gitu ya. Kalau saya zaman kalian, gitu ya. Apa saya senang sekali jika saya juga yang mengikuti, gitu ya, kemudian interaktif, ya, saya tanya kalian menjawab. Kuncinya adalah tapi nanti learning maybe. Masa depan Indonesia kan ada di tangan kalian, ya. Para calon pemimpin ya, kita jadi guru, jadi anggota DPR misalnya. Pemimpin bangsa jadi silakan kreatif. Kemudian satu lagi yang saya bilang kemarin, karakter building karakter pemimpin itu jujur, kemudian kolaborasi sekali ya, dalam pembelajaran. Oke, saya rasa ada pertanyaan kan? Minggu depan saya minta produknya sudah jadi semua kan? Jadi sistem blok ini memang kita kayak belajar tuh kayak lari ya. Saya juga kadang-kadang kelas 2 kali gitu ya. Jamnya itu banyak. Saya rasa itu ya. Saya mohon maaf kalau hari ini ada kesalahan ya. Kita sama-sama belajar dan tetap semangat. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi pada sesi kelima pertemuan mata kuliah dengan fokus materi memahami media video, animasi, dan berbagai aplikasi pendukung produksi media ICT.
Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan kepada tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Medan, kolega dosen, dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat mendukung dalam penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.